Ini adalah kisah nyata yang menyedihkan, mengharukan dan menginspirasi dari para kembar siam di seluruh dunia yang memiliki kondisi istimewa dan berhasil mencuri perhatian publik dunia hingga ramai menjadi pemberitaan berbagai media asing. Kondisi fisik langka kembar siam yang sulit dipisahkan, yang rata-rata mereka divonis tidak bisa bertahan hidup lama. Walaupun tidak semuanya, karena masih ada kembar siam tertua di dunia. Ada juga kembar siam yang berjuang hidup dan nekat untuk melakukan operasi pemisahan saat mereka berusia dewasa, walau para dokter memperingatkan resiko tinggi yang membahayakan keselamatannya. Namun ada juga para kembar siam yang tetap bersyukur dan menikmati hidup tanpa harus melakukan operasi pemisahan. Hingga ada kembar siam dengan kondisi yang memprihatinkan. Namun, banyak yang mempercayai kondisi fisiknya yang istimewa ini merupakan reinkarnasi dari seorang dewi yang banyak dipuja warga. Ikutilah kisah nyata ini selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, Membuka Jendela Dunia. Die gaven ook aan van dat het mogelijk met voodoo te maken heeft. मतलब वेस्ट मत करें, सही कामों में लगाएं, तो यही हमारा लोगों से बहुत बड़ा मैसेज है. Perjuangannya bukan sikit-sikit gitu kan, makan waktu, makan tenaga, makan biaya. I hope the surgery will be successful. Kembar siam adalah kembar yang bergabung atau secara fisik berdempet dan terhubung satu sama lain di beberapa titik di tubuh mereka, seperti di bagian dada, perut, tulang belakang, panggul, badan, atau kepala. Dan kembar siam merupakan sebuah fenomena yang sangat langka karena diperkirakan terjadi sekali setiap 200.000 kelahiran. Menurut University of Maryland Medical Center dan menurut University of Minnesota, Amerika Serikat. Kembar siam memiliki jenis kelamin yang sama dan sekitar 70% dari kembar siam adalah perempuan. Salah satu penyebab terjadinya kembar siam karena sel telur yang dibuahi tidak sepenuhnya membelah atau gagal memisahkan diri selama proses pembentukan kembar identik. Dan rata-rata 50% kembar siam meninggal saat kelahiran. Dan sepertiganya mereka meninggal dalam waktu 24 jam sejak dilahirkan. Dan berikut kisah nyata para kembar siam dari berbagai belahan dunia yang menjadi sorotan berbagai media di seluruh dunia. Ini adalah keluarga besar Singh. Putra kedua mereka yakni Vinod dan istrinya Shishma baru saja memiliki seorang bayi bernama Lali. Ketika Lali berusia 6 minggu, keluarga ini mengatakan bahwa mereka adalah keluarga yang paling luar biasa di dunia karena memiliki bayi dengan 2 wajah, di mana hal itu memiliki perbandingan 1 dari 50 juta bayi yang lahir di dunia. Keluarga sang bayi ini memiliki kasta terendah dari berbagai kasta yang ada dalam tradisi kuat masyarakat di desa Shani, Singapura, India. Mereka adalah keluarga miskin yang tinggal dalam satu atap dengan 3 generasi keluarga. Keluarga ini tidak menyangka lahirnya bayi Lali bisa mengubah hidup mereka. Setelah siaran berita televisi India memberitakan tentang kelahiran bayi Lali dengan 2 wajah, yang dipercaya sebagai seorang dewi Hindu yang telah reinkarnasi. Only 1 in 10, 20, 50 million could be born like this with 2 faces. She is the wonder of the Almighty.
Hal itu serentak saja mengundang banyak orang dari seluruh pelosok negeri berduyun-duyun datang berkunjung untuk dapat melihat bayi Lali setiap harinya, sambil memberikan uang sumbangan sebagai rasa penghormatan. When she was born, there was so much happiness in the house. We have many visitors every day. Namun beberapa minggu kemudian, bayi Lali mengalami penurunan kesehatan dan berat badannya menjadi kurus dengan drastis. Lalu sang bayi segera dirawat di rumah sakit di Bangalore. Seorang dokter dari Bangalore mengatakan bahwa kasus bayi Lali merupakan kasus cacat lahir duplikasi wajah kranio yang terjadi dengan perkiraan perbandingan 1 dari 15 juta. Yang hampir semuanya meninggal dalam kandungan. Kasus bayi Lali ini menarik perhatian nasional karena masyarakat India kerap mengkaitkan dengan hal tahayul. Di mana sebelumnya pun pernah terjadi saat seorang anak perempuan terlahir memiliki 8 anggota tubuh yang kemudian diklaim dia adalah bagian dari reinkarnasi Dewi Hindu yang sangat populer. We worship Lord Vishnu, who has 3 faces. The baby is the same. She is an incarnation. We Indians believe in incarnation. So I'm not surprised that this baby is also being thought of as an incarnation, another Hindu goddess. Di antara dewa-dewa Hindu, banyak orang mengatakan bayi Lali adalah reinkarnasi Dewa Durga, Ganesha, dan Dewi Laksmi. Bayi Lali lahir pada 10 Maret 2008. Awalnya keluarga Singh terkejut, ketakutan, dan pingsan saat mengetahui bahwa bayi yang dilahirkannya memiliki 2 wajah. Namun cukup mengherankan, bayi Lali dengan kondisi fisik demikian dapat bertahan hidup lebih lama, yang biasanya hanya dapat bertahan 1 hari sejak kelahiran. Berat badannya pun normal, 4,5 kg, dan dalam keadaan sehat. Dari 2 wajah yang dimilikinya, bayi Lali juga memiliki 2 otak, tetapi sulit menutup kedua kelopak matanya yang berada di tengah. इसमें मॉर्निंग में 6:10 पर डिलीवरी हुई हमारे यहाँ. इसमें नॉर्मल डिलीवरी थी और एक अद्भुत बच्चे ने मतलब. And even the parents were crying, thinking, what type of child has been born? I felt she might not last till evening. Vinod told me over the phone that the baby has 2 faces. I was very frightened. The baby was then brought outside. Grandmother saw her, fainted, and fell down. Saat Lali dirawat di rumah sakit, ia telah kehilangan setengah bobot tubuhnya. Dan terdapat penumpukan cairan di otak. Lalu kondisinya mulai membaik. Namun malang, 2 hari kemudian, bayi Lali meninggal karena serangan jantung. Keluarga dan warga desa segera memandikan dan menguburkan bayi Lali melalui upacara yang panjang. नहीं करते हमारे लिए नहीं कर सकते जी. At first, he refused, saying he does not attend funerals, and especially ones for such lower caste people. Less than an hour before sunset, the priest agrees to conduct the service, and the burial can proceed.
dan dari uang sumbangan yang terkumpul dari pemberian orang-orang yang datang bertemu dengan Lali saat masih hidup, dipergunakan untuk membangun kuil untuk mengenang bayi Lali yang dipercaya sebagai dewi. Kasus bayi Lali yang terlahir memiliki dua wajah dalam satu tubuh juga terdapat di Sydney, Australia, bernama Hope dan Faith, yang lahir dengan selamat pada 8 Mei 2014, namun kemudian meninggal di usia ke-19 hari. Juga terdapat di Indonesia, bayi laki-laki bernama Gilang Andika, yang lahir pada 7 Mei 2018 di kota Batam, dengan berat badan 3,5 kg. Dokter mengatakan bayi Gilang tidak mungkin hidup lama karena kondisinya. Ia juga memiliki hidrosefalus yang disebabkan oleh penumpukan cairan di otak. Banyak bayi yang lahir dengan hidrosefalus mengalami kerusakan otak jangka panjang yang dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar, berbicara, masalah penglihatan, atau memori atau epilepsi. Bayi Gilang Andika kemudian meninggal di usia 7 bulan 3 minggu di Rumah Sakit Camata Sahidia Muka Kuning pada Senin 13 Desember 2018. Kerry dan Ailis Halton adalah bayi kembar Siam dari Irlandia yang lahir pada 24 Agustus 1988. Mereka terlahir sebagai kembar parapagus disepalik atau satu tubuh dengan 2 leher dan 2 kepala. Ketika mereka tumbuh menjadi balita, orang tuanya Mary dan Liam mulai mencemaskan masa depan mereka. Dan akhirnya pada suatu hari di awal musim semi tahun 1992, operasi pemisahan itu dilakukan di Rumah Sakit Great Ormond Street, London, Inggris. Di bawah asuhan ahli bedah anak, Profesor Louis Spitz. Operasi tersebut membutuhkan 24 jam dan dinyatakan sukses. Tetapi 4 hari kemudian kondisi Kerry yang berada di samping Ailis mengalami kritis. Ia menderita serangan jantung dan akhirnya meninggal. Okay. Yes. 4 bulan setelah perawatan di rumah sakit pasca operasi, Ailis kembali pulang dengan kondisi fisik yang lebih kuat dan mental kembali pada dirinya, yang normal dan bahagia. Would you like a drink? No. Yes, please. Yes, please. Serta menikmati masa sekolahnya dengan memakai bantuan kaki palsu. Kemudian Ailis dan keluarganya pergi ke Oklahoma City, Amerika Serikat untuk pemasangan kaki palsu Ailis yang lebih baik dan lebih nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, hingga Ailis tampak bahagia bisa menikmati bermain sepeda dan bermain sepak bola. Pada saat di Amerika Serikat, Ailis dan keluarganya sempat berkunjung pada orang tua yang memiliki kasus yang sama, yakni memiliki putri kembar Siam dengan kondisi fisik satu tubuh, 2 kepala. Putri kembar itu bernama Abigail dan Brittany. Abby dan Brittany lahir dan besar di Minnesota, Amerika Serikat. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Abby dan Brittany lahir dan besar di Minnesota, Amerika Serikat. Orang tuanya memutuskan untuk tidak melakukan operasi pemisahan setelah mengetahui bahwa prosedur tersebut diragukan akan keselamatan putri-putrinya, karena banyak organ vital yang berbagi bersama. And we don't want to lose any of them to make them be what society thinks is normal. No, absolutely not. If there would be medical reasons that we would have to separate them, we would definitely
look into it. But as happy as I see him now, I don't think I'd want to really destroy that. Mereka masing-masing mengendalikan satu tangan dan satu kaki yang membutuhkan banyak kerjasama untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti berjalan, berlari, dan kegiatan keseharian lainnya. Kembar siam Abby dan Brittany cukup terkenal di Amerika, kerap menjadi sorotan media, 2 kali menjadi bintang tamu di Oprah Winfrey Show, mempunyai program acara TV serial, reality show di TLC. My stomach hurts, it hurts right here, and I can't feel this. Like, I can't feel anything, but my stomach hurts right there, and Brittany's stomach hurts here, and she can't feel that. Because I can only feel my right side, and I can only feel my left side. Setelah Abby dan Brittany lulus dari Universitas Bethel di Arden Hills jurusan pendidikan dan mengakhiri serial di TLC, mereka mulai menjauh dari mata publik. Dan pada tahun 2022 ini, media mulai mengabarkan tentang mereka yang kini telah menjadi guru sekolah dasar di New Brighton untuk mengajar kelas 4 dan 5. Dan siswa mereka sangat menyukai mereka. We try to get up around 6:45, and then we try to leave for school by 7:50. 7:45. Kembar siam dari Salt Lake, Utah, Amerika Serikat, Kendra dan Malaya Herring, saat ini berusia 17 tahun di sekolah menengah Utah. Kendra dan Malaya lahir dengan perut yang menyatu, berbagi panggul, ginjal, dan hati, dan masing-masing mengendalikan satu kaki dari sepasang kaki yang menopang mereka berdua. Ketika berusia 4 tahun, sebuah tim yang terdiri dari 6 ahli bedah dan 25 staf pendukung di rumah sakit memisahkan mereka dalam sebuah operasi yang berlangsung 26 jam. Operasi itu menarik perhatian internasional dan menjadi pemberitaan yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka berbagi ginjal, maka mereka membutuhkan transplantasi ginjal, dan sang ibu menyumbangkan salah satu miliknya. Pasca operasinya berhasil, mereka hidup menjalani berbagai aktivitas dengan masing-masing tubuh mereka yang telah terpisah, dengan masing-masing memiliki satu kaki. Menurut gadis kembar ini, dengan kondisi fisik mereka yang berbeda, mereka lebih menyukai orang-orang bertanya langsung daripada banyak penatap mereka, yang menurutnya itu lebih menyakitkan mereka. We're lucky. Yeah, we're lucky. Some people aren't as lucky with that. Mostly little kids stare, but when adults stare at us, we kind of like... Or like it's strange, because they shouldn't. They should know not to stare. We like to film YouTube videos with this camera. We just got it. Different funny videos. And like, we did a video of our story. When my parents talked to us about separating us, and I don't think we really understood what it meant. Well, we understood what it meant, but we didn't understand the risks. Because we were so young, we didn't know what dying was. We like doing fun stuff too. We like making them because we're weird. And we like sharing our weirdness. Kelly dan Carter, bayi kembar dari Idaho, Amerika Serikat, adalah kembar perempuan berdempet dari dada hingga perut, namun memiliki sepasang kaki untuk penopang keduanya dan berbagi satu organ vital. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi pemisahan beresiko tidak lebih dari 4 tahun usianya. Namun orang tuanya masih mempertimbangkan karena mengkhawatirkan kemungkinan terburuk untuk putri kembar siamnya, hingga belum bisa memutuskan untuk melakukan operasi pemisahan atau tidak. Manor Beckett dan Islam Beckett lahir pada 30 Maret 2004 dengan cacat lahir langka Craniopagus parasiticus yang terjadi ketika embrio mulai membelah menjadi kembar identik tetapi gagal menyelesaikan prosesnya.
sehingga bayi perempuan Manar terlahir dalam kondisi berdempet dengan kembarannya yang bernama Islam. Mereka berdempet di bagian kepala. Namun bayi Islam adalah bayi yang terlahir dengan kepala saja tanpa memiliki tubuh. Seperti sebuah parasit kepala yang menempel dan bergantung hidup pada Manor. Tetapi Islam mampu tersenyum dan berkedip. Lalu dokter menyarankan orang tuanya untuk segera melakukan operasi menghilangkan kepala Islam agar Manor memiliki kesempatan hidup normal. Dan pada bulan Februari 2005, ketika berusia 10 bulan, Manor menjalani operasi selama 16 jam untuk menghilangkan kepala parasit di sebuah rumah sakit di Banha, 25 mil sebelah utara Kairo di Mesir. Dari 10 kasus yang sama seperti Manor sebelumnya, ini adalah satu-satunya operasi yang berhasil di dunia. Lalu sang ibu bayi Manor dan para dokter diundang khusus tampil dalam acara Oprah Winfrey Show yang sengaja didatangkan dari Mesir ke Amerika Serikat untuk acara talk show terkenal itu. She was able to leave the hospital for the very first time since she was born. And get this, her first trip is all the way from Egypt to the Oprah show. Please welcome baby Manar and her mother, Nabla. But talk about a miracle baby. First of all, welcome. Okay. What would you like to say to the doctors? First of all, I would like to thank God for Manar. She would like also to thank the president of Egypt and his wife because they're concerned about the health of Manar. And all the doctors who really made this operation, and all the nurses, and all the workers at the hospital of Banha. From Egypt to share this miracle story. We applaud you. We applaud the doctors. We applaud the doctors. We applaud you. The baby. Miracle. A miracle. Namun 1 tahun setelah muncul di acara Oprah, bayi Manar meninggal pada Maret 2006. Beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit karena demam tinggi akibat infeksi di otaknya, radang paru-paru, dan masalah jantung. Neve dan Nelly Kalstein, kembar perempuan asal Amsterdam, Belanda ini adalah kembar siam dengan kondisi kepala yang berdempet yang saling membelakangi. Saat kelahirannya, para petugas medis meyakini mereka tak bisa bertahan lama, dan jika masih hidup, mereka tak akan lebih dari 10 tahun. Namun kini, mereka telah berusia 18 tahun. Neve dan Nelly tetap bersyukur dengan kondisi fisiknya. Mereka sengaja membuat akun di media sosial dan tampil percaya diri dalam berbagai kegiatan kesehariannya. Mereka sengaja membuat akun tersebut agar masyarakat luas terbiasa melihat kembar siam seperti mereka dan tidak lagi memandangnya seperti orang aneh. Dan komentar-komentar warganet pun ternyata begitu positif pada mereka. Hallo, ik ben Nelly. Hallo, ik ben Liva. Toen we net geboren waren, dachten ze dat we het niet zouden overleven. We staan hier nu, we zijn 18. Die gaven ook aan van dat het mogelijk met voodoo te maken heeft. Mijn zusjes zijn op jonge leeftijd eerder naar Nederland gekomen met de mogelijkheid om gescheiden te worden. Dat wilden onze ouders voor een betere leven voor hun natuurlijk. Levensslagader dat hun in leven houdt en inderdaad als ze daar en dat moet in feite als je uit elkaar wil halen moet je dat scheiden en als ze dat doen dan mogen ze begraven en dat willen we niet hè. Als we buiten komen kijken die mensen echt heel lang. Omdat wij hun niet wilden buiten brengen in verband... Ja, mensen zijn best wel heel erg gemeen. Domme opmerkingen te maken, te wijzen. Heel disrespectvol. Their own YouTube channel. We hebben een eigen YouTube kanaal zodat mensen mee weten wie we zijn. Nou, zodat die mensen kunnen ophouden met kijken en kunnen snappen ook... We zijn ook hele lieve meiden. We hebben niet alleen maar we zijn niet alleen de meisjes met beperkingen. Er zijn filters te zien hoe ons haar wordt gevlochten. En natuurlijk hoe we naar de concert gaan. We kunnen reacties zien
Dat het niet alleen maar negativiteit is. Ik zou ook helemaal niet gescheiden willen worden. Zullen we maar gezond zijn. Dat is het belangrijkste. Plus één voordeel. Als we bijvoorbeeld jarig zijn. Joy dan Joyce dari Pandi, Filipina ini adalah remaja putri kembar Siam Kranio bagus. Kepala mereka berdempet dengan posisi tepat berhadapan di setengah bagian wajah mereka yang menyatu. Menurut para dokter, kondisi mereka sangat sulit untuk melakukan operasi pemisahan karena terlalu beresiko membahayakan keselamatannya. Pasca mereka dilahirkan, para dokter juga memperkirakan bahwa Joy dan Joyce hanya bisa bertahan hidup hingga usia 10 tahun. Namun kini mereka telah berusia 13 tahun, hidup sehat dan menikmati masa remajanya, dan berbagi kisah kegiatan kesehariannya yang mereka bagikan di media sosial, YouTube dan TikTok. Joy dan Joyce berharap mereka bisa terkenal di media sosial, hingga dapat menghasilkan uang untuk ditabung, agar mereka bisa membiayai operasi pemisahan. Bagaimanapun, sang ibu dan putri kembarnya berharap suatu hari nanti mereka bisa dipisahkan dan dapat hidup lebih baik dengan kondisi normal. Gusto ko namin sumika sa social media para po makalingon po kami ng tutero para po sa paghihiwalay po namin. Gusto po namin magkahiwalay dahil para po makakilos po ng maayos at para din po magawa niyo po yung mga hindi po namin magkakaroon. Carmen dan Lupita. Mereka adalah kembar ompalo bagus yang merupakan 10% dari semua kembar Siam. Itu berarti gadis kembar Siam ini masing-masing memiliki hati, satu set lengan, satu set paru-paru dan perut. Tetapi mereka berbagi tulang rusuk, berbagi sistem peredaran darah, berbagi sistem pencernaan dan berbagi reproduksi mereka. Orang tua mereka, Norma dan Victor, membawanya ke Amerika Serikat dari daerah asalnya Veracruz di Meksiko untuk mencari perawatan medis yang lebih baik ketika masih bayi, karena saat mereka lahir, para dokter di Meksiko mengatakan bahwa kedua orang tuanya harus memilih salah satu dari mereka atau keduanya akan mati, dan kemungkinan mereka bisa hidup hanya untuk 3 hari. Lalu saat si kembar ini berusia 2 tahun, orang tuanya pindah menetap di Amerika Serikat agar dekat dengan rumah sakit yang memiliki dokter-dokter terbaik untuk menangani putri kembarnya. Namun ternyata para dokter menyimpulkan bahwa upaya pemisahan tidak dapat dilakukan dengan aman, karena mereka berbagi terlalu banyak organ vital dan tulang belakang bagian bawah. Kini Carmen dan Lupita yang sudah berusia 24 tahun menetap di Connecticut, Amerika Serikat bersama orang tuanya. Mereka lebih nyaman tinggal di kota kecil ini karena penduduk di kota ini begitu baik pada mereka dan mereka memiliki banyak teman tanpa merasa dibeda-bedakan. I mean, we are two different people, not just two heads, as many people say. We went to the mall and there was a kid that passed by us and he just goes, "That's so cool!" And we whip around, I'm like, I know! You kind of get used to it and you gotta learn to laugh at it. We get asked if I can see what she sees. Obviously, I have eyes. If we can, think telepathically, we cannot. Kembar Siam pria asal India bernama Sohna dan Mohna Singh. Saat dilahirkan di New Delhi tahun 2003, dokter mengatakan mereka memiliki 2 jantung, 2 pasang lengan, ginjal, dan sumsum tulang belakang. Tetapi memiliki 1 hati, 1 kantong empedu, 1 limpa, dan sepasang kaki yang menyatu dengan 2 tubuh mereka. Hingga kala itu, dokter menolak melakukan operasi pemisahan pada mereka karena prosedur itu terlalu beresiko dan bisa menyebabkan kematian salah satu dari si kembar. Lalu orang tuanya meninggalkan mereka sejak usia 2 bulan, hingga akhirnya mereka dirawat di rumah penampungan. Dan kini setelah mereka berusia 20 tahun, mereka telah hidup mandiri, memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi mereka.
setelah mereka menarik perhatian pejabat dewan saat mengunjungi tempat pelatihannya yang menaruh minat besar pada semua hal elektronik hingga mereka memperoleh diploma dalam bidang elektronik. Direktur Pelaksana Utama PSPLC mengatakan bahwa si kembar secara teknis sehat, jadi perusahaannya memutuskan untuk merekrut mereka di bawah kuota penyandang disabilitas dengan alasan belas kasih. Sohna dan Mohna bekerja di ruang kontrol pasokan, di mana mereka akan merawat peralatan listrik. Walaupun masih banyak masyarakat melihat mereka dengan pandangan yang kurang mengenakan, namun Sohna dan Mohna berharap perjuangan hidup mereka bisa menginspirasi banyak orang. कार कंडीशन एक्सट्रीमली रेयर 6 से जाकर सिंगल एक हो जाते हैं, तो वो जो सेपरेट करेगा तो कोई एक जना तो मर ही जाएगा। लोगों का, पंजाब के लोगों की बात बता रहे हैं हम, पंजाब के लोगों का रिएक्शन पता क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। इंटरनेशनल वालों का रिएक्शन होता है, वो आकर हमें देखते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, वो देखते हैं कि ये कंजॉइंट होकर सारे काम कर रहे हैं। तो पंजाब में ये बात बुरी लगती है हमें कि लोगों को हमें देखा तो और बोलने की वजह से उनको चाहिए कि हमें देखकर इंस्पायर हो। 90 इयर्स ओल्ड हो गया, ठीक है, अभी तक जी रहे हैं, अब तक जी, भगवान ने दी है जिंदगी, पता नहीं भगवान ने जितनी जिंदगी दी है हम जी रहे, वी आर हैप्पी टुगेदर। हमसे लोग सीखें, इंस्पायर हुए कि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, मतलब वेस्ट मत करें, सही कामों में लगाएं। तो यही हमारा लोगों से बहुत बड़ा मैसेज है। Kembar siam perempuan Pindan Pen dari Nakhon Sawan, Thailand adalah kembar siam yang tidak dapat dipisahkan karena kondisi tubuh mereka disatukan di pinggang dan berbagi dua kaki di antara mereka. Sejak 2 bulan perawatan di rumah sakit pasca dilahirkan, Pindan Pen dirawat oleh neneknya hingga saat ini. Karena kedua orang tua mereka sama-sama bekerja hingga tidak mungkin mereka merawat putri kembarnya. Pindan Pen tidak dapat makan secara bersamaan. Mereka harus makan secara bergantian karena memiliki sistem pencernaan yang tidak teratur. Bila mereka makan secara bersamaan, maka akan membuat perut mereka sakit. Selain kesempatan mereka hidup hanya 50%, jika melakukan operasi pemisahan, Pindan Pen memang ingin selalu bersama karena mereka tak merasa kesepian. Selalu ada teman untuk bermain bersama. Kaki mereka yang kecil dan tidak terlalu kuat untuk menopang kedua tubuh mereka, namun mereka selalu berjuang keras untuk bisa terus berdiri dan berjalan, walaupun mereka sering terjatuh karenanya. ดีที่เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีแบบเพื่อนเล่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะได้ไม่เหงา Kembar siam pria dari Chhattisgarh, India, Sifanat Sahu dan Sifran Sahu berusia 18 tahun. Menurut mereka, mereka yang hidup sebagai kembar dengan kondisi yang berbeda adalah anugerah unik pemberian Tuhan. Kondisi tubuh mereka terlahir berdempet dari dada, memiliki masing-masing 2 tangan, namun dengan 2 kaki yang menopang tubuh mereka berdua. Dengan kondisi kedua kakinya yang lebih kecil, mereka kesulitan untuk berdiri, apalagi berjalan tegak, hingga mereka harus merangkak. Dengan kondisi fisiknya yang istimewa, mereka menjadi terkenal. Banyak orang dari berbagai daerah datang mengunjungi untuk bertemu mereka dan memberikan sumbangan pada orang tuanya untuk membantu merawat si kembar. Di saat mereka masih balita, dokter mengatakan sangat memungkinkan untuk melakukan operasi pemisahan. Namun setelah mereka kini sudah besar, sudah tidak lagi memungkinkan untuk melakukan operasi pemisahan. Sementara sang orang tua sudah berusaha keras, bahkan meminta bantuan pemerintah untuk melakukan operasi. Namun pihak pemerintah tidak pernah mau mendengarnya. Hingga sang ayah memutuskan untuk bekerja keras merawat putra kembarnya dengan kondisi yang berbeda tersebut. Karena ia telah lelah meminta bantuan pada pemerintah. Dan beruntungnya penduduk desa sangat menyukai si kembar dan senang bergaul dengan mereka. वो तो कई बार मैं तो आवेदन लगा चुके हैं, वो तो कोई सुन नहीं रहा। जो बच्चे हैं वो हमारे, मैं अपना मजदूरी करके है मैं इन लोगों को मैं पालूंगा और मैं किसी के सहारा में नहीं रहूंगा, सहारा में नहीं रहूंगा, न किसी से मांगूंगा नहीं।
वो बोले कि भैया इधर आओ, इन लोग बोले कि चाचा यहाँ आओ, खेलते रहते हैं सब बच्चों से। मेरे को जान नहीं, डॉक्टर फाक्टर क्यों जाएंगे, वो तो हमारे बच्चे स्वस्थ हैं। देखिए दुनिया भर की पूछी में जानते होते हैं। Kembar siam perempuan Al Putri Anugrah dan Al Putri Dewi Ningsih dari desa Cinunuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menarik perhatian media-media asing. Putri dan Dewi memiliki kondisi istimewa. Panggul dan hati mereka menyatu dan memiliki 3 kaki. Namun satu kakinya telah dihilangkan karena sama sekali tidak berfungsi dan menyulitkan mereka jika berjalan. Sejak usia kandungan 9 bulan, orang tuanya telah mengetahui kondisi bayi mereka melalui hasil USG. Namun dokter mengatakan kembar Putri dan Dewi ini tidak bisa dipisahkan karena kondisi organ vital mereka yang saling menyilang dan mereka hidup dengan satu hati, sehingga mustahil dipisahkan. Putri dan Dewi tinggal dengan nenek dan ayahnya, sementara sang ibu telah meninggal pada tahun 2020 lalu. Abi mah hobinya suka memasak, suka belajar, dan suka mewarna. Suka mewarna, suka menggambar, suka melukis. Mau pergi ngaji. Perjuangannya bukan sikit-sikit gitu kan. Makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Saya minimalnya sekarang nggak sakit-sakitan aja udah bersyukur lah. Nggak kayak waktu kecil gitu. Ronnie dan Donnie Gillian adalah kembar siam yang masuk Guinness Books of Records pada 2009 sebagai kembar siam tertua di dunia yang lahir pada 28 Oktober 1951. Ronnie dan Donnie juga memegang rekor dunia untuk kembar siam yang paling lama hidup sepanjang sejarah. Kembar siam asal Dayton, Ohio, Amerika Serikat ini kemudian meninggal pada 4 Juli 2020 di usia 68 tahun karena gagal jantung kongestif. Laden dan Laleh Picani lahir pada 17 Januari 1974. Si kembar berasal dari desa terpencil, Lohras, di selatan Iran. Ayahnya seorang petani miskin dan orang tuanya tinggal di gubuk kecil. The next morning they told us you have 2 daughters. I said thank God. Then they said you have 2 daughters stuck together in the head. Even so, I still said thank God. I kept on thanking God. Saat dilahirkan, Laden dan Laleh dibawa ke kota Karaj untuk dilakukan operasi lanjutan di rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya untuk melakukan pemisahan kepala mereka yang menyatu. Tetapi mereka dibawa tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun setelah 3 tahun, tak ada juga dokter yang bisa menemukan solusinya. Saat itu orang tuanya diperbolehkan mengunjunginya di Karaj. Hingga tahun 1977, orang tuanya tak lagi bisa menemukan putri kembarnya. Dan selama bertahun-tahun, orang tuanya tak lagi bisa menemukan putrinya. Until 1977. Then one day, we went there and couldn't find our children. Just imagine, I was like that chicken who's lost its chick. I was looking for them. Laden dan Laleh berada di rumah sakit di Teheran untuk terus diteliti oleh para dokter ahli. Si kembar menjadi sorotan media internasional dan membawa seorang pengusaha kaya, Ali Reza Safayan, untuk mengadopsinya. Pengusaha ini membawa si kembar dan memberikan pendidikan terbaik. Status sosial mereka memperoleh ketenaran. Bahkan bertemu dengan Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini adalah ulama besar Syiah dan pemimpin agung di Iran. Sang ayah angkat membawa si kembar mencari banyak dokter bedah hingga ke luar negeri. Namun tak ada juga dokter yang mau mencoba melakukan operasi pemisahan. Hingga mereka tumbuh besar sebagai mahasiswi hukum,
Belum juga ada dokter yang mau melakukan pemisahan pada mereka. Sang ayah angkat dan si kembar menjadi depresi. Lalu sang ayah angkat mengucilkan mereka dari masyarakat, hingga membuat si kembar terkekang dan ingin meninggalkan ayah angkatnya. Mr. Safayan separated us from society, and he blocked every window and he knew we weren't happy about that situation at all. Hingga kasusnya disidangkan di pengadilan. Kemudian Ladan dan Laleh hidup mandiri tanpa ayah angkatnya. Mereka tinggal di apartemen di Teheran dan bekerja di sebuah perusahaan penyiaran Iran. Lalu mereka mulai berhubungan dengan orang tua kandung mereka. Ketika mereka sudah bekerja, mereka mulai merasakan banyak kesulitan. Karena mereka memiliki impian dalam karir mereka masing-masing yang berbeda. Dan dengan banyaknya kejadian yang menyedihkan mereka, saat banyak orang yang merasa ketakutan melihat kondisi fisiknya. Dari sanalah mereka berusaha dan bertekad untuk menemukan dokter yang bisa melakukan operasi pemisahan, apapun resikonya, berpisah atau mati bersama. One night and asked them, "What are you doing with that box?" They said, "We are looking for a way to separate our heads from each other." They were looking for a doctor. They wanted to do it. They wanted to be separated and free. What do you want to do after separation? I want to be a lawyer, an independent woman. A lawyer for women, not men. They can take care of themselves. Mereka sudah merasa tak tahan lagi, ingin segera berpisah. Setelah hampir 30 tahun kepala mereka menyatu. Pada tahun 1996, mereka pergi ke Jerman untuk menemui dokter di sana agar mereka bisa melakukan operasi pemisahan kepalanya. Namun para dokter di Jerman menolak untuk mengoperasi karena terlalu beresiko tinggi bagi si kembar. Peringatan dari para dokter di Jerman tak membuat Ladan dan Laleh berkecil hati. Mereka terus berjuang mencari dokter-dokter ahli bedah yang bisa memisahkan mereka. Kemudian membawanya ke Singapura pada November 2002. Meskipun para dokter di Singapura telah memperingatkan mereka bahwa operasi tersebut akan sangat berisiko, tetapi mereka tidak mengurungkan niatnya. Mereka sangat bertekad untuk melakukannya. That the price they would have to pay could have been their lives. Setelah 8 bulan di Singapura untuk melakukan evaluasi psikiatri dan hukum yang ekstensif, akhirnya pada 6 Juli 2003, mereka menjalani operasi kontroversial pemisahan kepala yang berlangsung selama 50 jam. Di mana operasinya tersebut mengundang minat media-media internasional untuk meliputnya. I hope the surgery will be successful, and we feel happy, excited, and a little bit nervous, especially me. Will you stay with me after separation? I'll get rid of you and escape. No, I'm kidding. Ladan dan Laleh Pinjani menjalani operasinya di bawah perawatan tim besar spesialis internasional di Raffles Hospital yang terdiri dari 28 ahli bedah dan lebih dari 100 staf pendukung yang bekerja dalam shift. Ladan dan Laleh menjalani operasi dengan posisi duduk dalam sebuah kursi yang telah dirancang khusus. Dalam upaya pemisahan si kembar di ruang operasi ternyata sangat sulit. Karena otak mereka tidak hanya berbagi vena utama, tetapi telah menyatu. Tahap operasi pemisahan dilakukan pada 8 Juli 2003. Si kembar dalam kondisi kritis karena kehilangan banyak darah akibat komplikasi operasi.
Operasi pemisahan tersebut selesai pada pukul 1:30 siang. Tetapi terjadi kehilangan darah yang cukup signifikan selama proses perbaikan pembuluh darah. Akhirnya Laden meninggal di meja operasi sekitar pukul 2:30 sore. Disusul 90 menit kemudian, Laleh meninggal. Kematian mereka diumumkan oleh Kepala Rumah Sakit Raffles. Dua hari kemudian jenazah tiba di daerah orang tuanya, di desa Lores, Iran. Keluarganya dan banyak warga desa turut menghadiri proses pemakaman mereka. Si kembar dimakamkan dengan tradisi agama Syiah di makam yang terpisah. Dan harta warisan mereka diberikan untuk anak-anak yang buta dan yatim piatu. I said, God knows best. It's all in God's hands. Kisah Nyata Channel kali ini referensi dari CNN News. Dying to be Apart Conjoined Twins Documentary. The Conjoined Teachers, Abby and Brittany Hensel. The Incredible Conjoined Twins. Two Heads, One Body, Eilis Halton's Life After Separate, Our Life. Inside Edition. Independent UK. Asia Now. Daily Mail. Oprah Winfrey Show. PTV. Dan Disactify. Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di Kay Channel.